bahas tentang chapter 21. Ini ada saya Bismillahika, ada Fadia Putri dan Amanda Diva. Ini ada akuntansi untuk sewa. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu yang pertama jelaskan lingkungan yang terkait dengan transaksi leasing. 2. Jelaskan akuntansi sewa oleh penyewa. 3. Jelaskan akuntansi untuk leasing oleh lessor. 4. Diskusi akuntansi untuk fitur khusus pengaturan sewa. Tinjau bab 21 Accounting for Lease. Lease Environment, Lease Accounting, Lessor Accounting, Specialist Accounting Problem. Lingkungan penyewaan. Sewa adalah perjanjian kontraktual antara lessor dan lease yang memberikan lease hak untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor untuk jangka waktu tertentu. Kelompok peralatan sewaan terbesar melibatkan 1. Peralatan teknologi informasi, 2. Transportasi, 3. Konstruksi, 4. Pertanian. Lingkungan penyewaan. Keuntungan leasing penyewa. 1. Pembiayaan 100% dengan tarif tetap. 2. Perlindungan terhadap keusangan. 3. Fleksibilitas. 4. Pembiayaan yang lebih murah. Sekilas tentang lessor. Itu ada 3, ada bank, independen, perusahaan leasing tawanan. Yang bank itu Credit Suisse mengejar Barclays, German Bank. Terus yang perusahaan leasing itu ada CNH Modal, Keuangan BMW Layanan, IBM Global. Keuntungan leasing lessor. 1. Seringkali memberikan margin bunga yang menguntungkan. 2. Ini dapat merangsang penjualan produk lessor. 3. Ini sering memberikan manfaat pajak pada berbagai pihak dalam sewa. 4. Ini dapat memberikan nilai residu yang tinggi kepada lessor. Akuntansi sewa memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan properti, pabrik, dan peralatan yang diidentifikasikan, aset yang diidentifikasikan untuk jangka waktu tertentu sebagai imbalan atau imbalan. Berbagai pandangan tentang kapitalisasi sewa adalah sebagai berikut. 1. Jangan mengkapitalisasi aset sewaan apapun. 2. Memanfaatkan sewa yang mirip dengan pembelian cicilan. 3. Memanfaatkan semua sewa jangka panjang. 4. Memanfaatkan sewa perusahaan di mana penalti untuk non-kinerja sangat besar. IASB membutuhkan penyewa untuk mengkapitalisasi semua sewa. Hanya pengecualian. 1. Sewa dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun atau sewa properti dengan nilai kurang $5.000. Hak untuk menggunakan properti di bawah sewa adalah aset dan kewajiban. Penyewa. 1. Mengakui beban bunga atas liabilitas sewa dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan mencatat beban penyusutan atas aset hak pakai. Akuntansi ini diterapkan jika sewa tersebut efektif, pembelian aset, atau ketika penyewa hanya mengontrak penggunaan aset. Jangka waktu sewa yang tetap dan tidak dapat dibatalkan. 2. Opsi tawar-menawar dan memperpanjang periode ini. Ilustrasi. Carrefour FRA menyewakan PC Lenovo selama 2 tahun dengan harga sewa $100 per bulan per komputer. Dan selanjutnya dapat menyewakannya dengan harga $10 per bulan per komputer selama 2 tahun lagi. Sewa jelas menawarkan opsi tawar-menawar. Dalam jangka waktu sewa dianggap 4 tahun. Pembayaran sewa. Pembayaran tetap, pembayaran variabel, nilai residu terjamin, pembayaran yang berkaitan dengan opsi pembelian. Terus nilai diskon. Penyewa harus menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa dengan menggunakan suku bunga implisit. Tarif ini pada awal sewa yang menyebabkan nilai sekarang agregat dari pembiayaan sewa dan nilai sisa yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar aset sewaan. Jika tidak praktis untuk menentukan suku bunga implisit, penyewa menggunakan suku bunga pinjaman. Akuntansi sewa selanjutnya. Untuk mengilustrasikan akuntansi sewa menggunakan metode sewa pembiayaan, asumsikan bahwa CNH Capital, anak perusahaan CNH Global, Infanhui Tambang, menandatangani perjanjian sewa tertanggal 1 Januari. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa dan data terkait lainnya adalah sebagai berikut. Syarat dan ketentuannya. 1. Jangka sewa adalah 5 tahun. 2. BK memiliki nilai wajar pada awal sebesar €100.000.
3. Sewa tidak mengandung opsi perpanjangan. 4. Suku bunga pinjaman incremental Ivanhoe adalah 5% per tahun. 5. Ivanhoe mendepresiasikan peralatan dengan dasar garis lurus. 6. CNA menerapkan tarif sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 4% per tahun. Akuntansi penyewa contoh 1. Pembayarannya itu sebesar 20.711. Faktor nilai sekarang, interestnya 4%, jangka waktu 5 tahun dikali 4.692,90. Present value pembayaran sewanya 95.890. Terus Ivanhoe mencatat sewa pembiayaan pada pembukuannya pada tanggal 1 Januari sebagai berikut. Di aset hak pakai 95.890, kewajiban sewa 95.890. Ivanhoe mencatat pembayaran sewa pertama yaitu kewajiban sewa 2711, terus cash 2711. Terus list amortization schedule annuity due basis. Sebelah kiri ada debt, terus kolom kedua annual lease payment, 3 interest, 4 reduction of lease liability, terus yang terakhir lease liability. Terus entry jurnalnya itu beban bunga 3007, terus di kreditnya kewajiban sewa 3007. Penyusutan aset hak guna selama masa sewa 5 tahun menerapkan kewajiban penyusutan normal Ivanhoe metode garis lurus menghasilkan entry berikut pada 31 Desember. Beban depresiasi 19.178, aset hak pakai 19.178. Laporan posisi keuangan sehubungan dengan transaksi sewa 31 Desember non-current asset right of use asset sebesar 76.712. Current liability, lease liability itu 20.711, non-current liability, lease liability 57.475.30. Pada tanggal 31 Desember, laporan laba ruginya itu expense, interest expense 3007, depreciation expense 19.178. Terus di sini jurnal itu kewajiban sewa 20.711, terus cash 20.711. Sini jika Ivanhoe membeli peralatan dari CNH pada akhir masa sewa dengan harga 5.000 dan berikan sisa umur peralatan adalah 2 tahun, itu membuat jurnal sebagai berikut. Peralatan di debit 5.000, terus cash di kredit 5.000. Contoh 2. Untuk mengilustrasikan situasi di mana nilai residu yang diharapkan di bawah nilai residu yang dijamin, asumsikan dalam contoh CNH Ivanhoe sebelumnya bahwa pembebasan nilai residu adalah 3.000. Jumlah yang dijamin 5.000. Jika Ivanhoe memperkirakan nilai sisa PKW pada akhir masa sewa menjadi 3.000, Ivanhoe memasukkan 2.000 sebagai pembayaran sewa tambahan. Terus jurnalnya berarti pembayaran 2711, faktor nilai sekarang 4%, terus 5 tahun dikali 462.990. PV pembayaran sewanya 95.890. Kemungkinan nilai sisanya itu 2.000. Faktor PV-nya itu interestnya 4% dikali 5 dikali 0,82193. PV dari kemungkinan nilai residu adalah 1643,86. Liabilitas sewa aset hak guna penyewa adalah 97.534,21. Jurnalnya aset hak pakai 97.534, kewajiban sewanya 97.534. Kewajiban sewanya lagi itu 2711, tunai 2711. Kerugian nilai residu asumsikan bahwa karena pemeliharaan backhoe yang buruk, Ivanhoe dan China setuju bahwa nilai wajar aset adalah 0 saat memberikan backhoe ke China pada tanggal 1 Januari 2004. Dalam kasus ini, Ivanhoe melaporkan kerugian sebesar 3.000. Berdasarkan skenario pembayaran diharapkan, Ivanhoe membuat entry berikut. Rugi sewanya 3.000, tunainya 3.000. Terus, kalau pembayaran yang tidak diharapkan, berarti jurnalnya kerugian sewa 5.000, tunai 5.000.
Opsi pembelian murah. Memungkinkan penyewa untuk membeli properti sewa dengan harga masa depan yang secara substansial lebih rendah daripada nilai wajar nilai sekarang dari harga opsi. 2. Mempengaruhi akuntansi dengan cara yang sama seperti nilai sisa yang dijamin dalam kemungkinan jumlah utang. Akuntansi penyewa contoh 3. Dari residu yang tidak dijamin, asumsikan bahwa Hathaway Disposal Lesser dan Marks and Spencer PLC MS GBR Lease menandatangani perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2019. Perjanjian sewa menetapkan bahwa Hathaway akan memberikan hak penggunaan salah satu pemadat karton standar untuk digunakan di salah satu toko MS. Informasi yang relevan dengan sewa adalah sebagai berikut. Jangka waktu sewa adalah 3 tahun. Tidak dapat dibatalkan, membutuhkan pembayaran sewa sebesar 17.620 pada setiap awal tahun. Kontraktor memiliki biaya dan nilai wajar pada awal sewa sebesar 60.000. Sewa tidak mengandung opsi pemberian pemadat kembali ke Hathaway pada saat pergantian sewa. Tingkat implisit dari leaser tidak diketahui oleh MS. Tingkat pinjaman incremental MS adalah 6%. Nah, sekarang dari pembayaran sewa untuk MS dalam situasi ini adalah 49.924. Kewajiban sewa 49.924 tidak termasuk pembayaran yang terkait dengan nilai sisa yang tidak dijamin. 1 Januari 2019 aset terpakai 49.924,56. Kewajiban sewa 49.924,56. Kewajiban sewa 17.620,04. Tunai 17.620,08. Ini lease amortization schedule, in debt, lease payment, interest on liability, reduction of lease liability, and lease liability. Di sini Mark and Spencer PLC lease, recognize lease expense, record amortization, interest expense, lease liability, depreciation expense, right of use asset. Terus record second lease payment Januari 1 itu lease liability terus sama cash. Recognize lease expense, record amortization, interest expense, lease liability, depreciation expense, right of use asset. Record third lease payment, lease liability sama cash. Record amortization, depreciation expense sama right of use asset. Sewa bernilai rendah dan jangka pendek. Di alias B memberikan pengecualian untuk kapitalisasi wajib dari semua sewa. 1. Sewa bernilai rendah. 2. Sewa jangka pendek. Akuntansi lessor, ekonomi leasing. Lessor menentukan jumlah pembayaran sewa, bukan lease. Menentukan pembayaran menggunakan tingkat pengembalian atau tingkat implisit. 2. Mempertimbangkan status kredit penyewa. 3. Panjang sewa. 4. Status nilai residu. Ekonomi leasing. Dalam contoh 1 dan 2, CNH menentukan tingkat implisit menjadi 4%. Nilai wajar peralatan menjadi 100.000 euro dan nilai sisa menjadi 5.000. CNH kemudian menghitung pembayaran sewa seperti yang ditunjukkan. Nilai wajar peralatan sewa 100.000 dikurangi nilai sekarang dan nilai sisa. Jumlah yang akan dipulihkan oleh lessor melalui pembayaran sewa besar 95.890. 5. Pembayaran sewa awal tahun untuk menghasilkan pengembalian 4% itu 20.711. Klasifikasi sewa oleh lessor. Untuk tujuan akuntansi, lessor mengklasifikasikan sewa sebagai 1. Sewa pembiayaan atau sewa operasional. Untuk sewa pembiayaan harus tidak dapat dibatalkan dan memenuhi setidaknya 1 dari 5 pengujian dalam ilustrasi 2118. Untuk memenuhi salah satu dari 5 pengujian ini, lessor harus mengalihkan kendali atas sebagian besar aset berdasar kepada penyewa atau memberikan aset berdasar kepada penyewa. Tes transfer kepemilikan. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa, itu adalah sewa pembiayaan. Tes opsi pembelian. Opsi pembelian sewa mungkin penyewa untuk memberi properti dengan harga yang secara signifikan lebih rendah daripada nilai wajar yang diharapkan dari aset dasar pada tanggal opsi tersebut. Uji jangka waktu sewa. Ketika masa sewa merupakan bagian utama dari sisa umur ekonomis aset sewaan, perusahaan harus menggunakan metode keuangan pedoman. Jika masa sewa adalah 75%, atau lebih dari umur ekonomis aset sewaan. Tes nilai sekarang. Jika nilai kini pembelian sewa secara wajar mendekati nilai wajar aset. 2. Pedoman. Jika nilai sekarang dari pembelian sewa
sama dengan atau 90% dari nilai wajar aset. Pembayaran sewa umumnya meliputi 1 pembayaran tetap, 2 pembayaran variabel, 3 nilai sisa, 4 pembayaran yang wajar.
Di sini ada klasifikasi diskon oleh sensor. Nilai diskon itu tingkat implisit harus digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari pembayaran. Yang kedua, didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang pada awal sewa menyebabkan nilai kini pembayaran sewa dan nilai sisa yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar aset sewaan. Tes penggunaan alternatif. Jika pada akhir masa sewa, lessor tidak memiliki alternatif penggunaan aset. Lise mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan. Sedangkan untuk asumsi adalah bahwa penyewaan digunakan semua manfaat dari aset sewaan dan oleh karena itu penyewa pada dasarnya telah membeli aset tersebut. Klasifikasi sewa oleh sensor. Pengukuran dan penyajian akuntansi untuk sewa jenis penjualan. Yang pertama, lessor mencatat sewa dengan cara yang mirip dengan penjualan aset. Lessor umumnya mencatat piutang sewa dan mengeliminasi aset sewa. Piutang piutang yang ketiga, piutang sewa dihitung seperti yang ditunjukkan, yaitu lease receivable sama dengan present value of rental payment ditambah dengan present value of garage and residual value. Contoh sewa pembiayaan atau tipe penjualan. Contoh sewa pembiayaan atau tipe penjualan. Di sini ada ilustrasi dari CNH Financial Service Corp atau anak perusahaan dari CNV dan Ivan. Dan Ivanhoe Construction menandatangani perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2019 yang meminta CNH untuk menyewakan backhoe ke Ivanhoe mulai 1 Januari 2019. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa dan data terkait lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu sewa adalah 5 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan atau mensyaratkan pembayaran sewa yang sama pada setiap awal tahun atau yang berbasis anuitas. Yang kedua, backhoe memiliki nilai wajar pada awal sewa sebesar 100.000 euro. Diperkirakan umur ekonomisnya itu 5 tahun. Dan nilai sisa yang dijamin sebesar 5.000 euro atau yang kurang dari nilai sisa yang diharapkan dari backhoe pada akhir masa sewa. Selanjutnya diasumsikan aset dasar backhoe memiliki biaya 85.000 euro untuk dealer CNH. Yang ketiga, sewa tidak mengandung opsi perpanjangan atau backhoe kembali ke CNH pada saat penghentian sewa. Yang keempat, kolektibilitas pembayaran oleh CNH dikemungkinkan. Di sini CNH menetapkan pembayaran sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 4% per tahun atau tingkat implisit atas investasi seperti ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Yaitu terdapat fair value of lease equipment itu sebesar 100.000 euro dan less present value of the residual value itu dapat 4.100.965.
itu mereka dapat dari 5.000 euro dikali dengan 0,82193 atau PVF-nya itu 5,4%. Maka dikurang dapat amount to be recovered by laser payments itu 95.890,35 euro. Maka five beginning of year leasing payment to earth itu 4%. Returnnya itu 95.890,35 euro dibagi dengan 4,62990 dikali dengan PVF AD-nya itu 5,4%. Maka dapat 20.711,11 euro. Di sini ada contoh soal pembayaran atau tipe penjualan. Sewa tersebut memenuhi kriteria untuk klasifikasi sebagai sewa pembiayaan atau jenis penjualan karena satu, jangka waktu sewa sama dengan umur ekonomis aset. Yang kedua, nilai sekarang dari pembayaran sewa adalah 100.000 euro, yaitu 100% atau lebih besar dari sama dengan 90% dari nilai wajib Bekau. Artinya, Ivanho akan menghabiskan secara substansial seluruh aset dasar selama masa sewa. CNH menghitung piutang sewa seperti yang ditunjukkan, yaitu leasing receivable sama dengan present value of the rental payment ditambah dengan present value of the garden receivable value, yaitu 95.890,35 euro dikali dengan 20.711,11 euro dikali dengan 4,62990 dikali dengan PVF OA 5,4% ditambah dengan 4,109,65 euro dikali dengan 5.000 euro dikali dengan 0,82193 dikali dengan PVF 5,4%. Maka dapat leasing receivable itu 100.000 euro. Di sini ada ayat jurnal pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut, yaitu piutang sewanya 100.000 euro dan pendapatan penjualannya itu 100.000 euro, maka harga pokok penjualan 85 euro dan persediaannya 85 euro. Di sini kita dapat leasing amortization schedule annuity due basis, yaitu pada tanggal 1 Januari 2019 kita dapat leasing receivable itu 100.000 euro. Maka pada tanggal 1 Januari 2019 annual lease payment itu 20.711,11 euro, maka leasing interestnya itu 4% on leasing receivable. Maka residual of lease-nya itu 20.711,11 euro. Dan lease receivable itu berkurang jadi 79.288,89 euro. Pada tanggal 1 Januari 2020 annual lease-nya itu sama 20.711,11 euro. Maka interestnya itu 3.000
171,56 euro. Residual of leasing-nya itu 17.539,55 euro. Maka leasing receivable itu 61,746,34 euro. Pada tanggal 1 Januari 2021, anualnya itu 20.711,11 euro, maka interestnya itu 2,469,97 euro, dan residual itu 18,241,14 euro. Maka lease receivable itu 43,508,20. Pada tanggal 1 Januari 2022, anualnya itu masih sama dengan 20,711,11, dan interest on lease-nya itu sebesar. Di sini ada pada tanggal 1 Januari 2019, CNH mencatat penerimaan pembayaran sewa tahun pertama sebagai berikut. Yaitu tunainya itu sebesar 20.711,11 euro, dan piutang sewanya 20,711,11 euro. Nah, pada tanggal 31 Desember 2019, CNE juga mengakui pendapatan bunga atas piutang sewa selama tahun pertama melalui ayat jurnal berikut, yaitu piutang usaha 3,171,56 dan pendapatan bunga 3,17156. Di sini ada neraca hubungan dengan transaksi sewa pada tanggal 31 Desember 2019. Current asset leasing receivable itu dapat 20.711 euro, dan non current asset investment leasing receivable itu 61.749,74 euro. Pada tanggal 31 Desember 2019, laporan laba rugi, yaitu laporan CNH, itu salesnya terdapat sales revenue itu 100.000 euro, dan less-nya itu cost of goods sold-nya itu 85.000 euro. Other revenue itu ada interest revenue, itu 3.171,56 euro. Di sini jurnal entry berikut mencatat penerimaan pembayaran sewa tahun kedua dan pengakuan pendapatan bunga pada tahun 2020. Di sini ada 1 Januari, dia mendapatkan tunai sebesar 20.711,11 euro, dan piutang sewa 20.711,11. Dan pada tanggal 31 Desember, dia terdapat piutang sewa di debit sebesar 2.469,97, dan pendapatan bunga itu 2.469,97. Di sini CNH membuat entry berikut pada tanggal 31 Desember, yaitu piutang sewa sebesar 192,19 euro, dan pendapatan sewanya dikredit sebesar 192,19 euro. Di sini piutang 1 Januari 2024 saat aset sewa dikembalikan ke CNH, itu persediaan 5.000 dan piutang sewa dikredit 5.000. Dalam contoh di sini ada leaser atau nilai residual yang dijamin. Dalam contoh Ivanhoe atau CNH, Ivanhoe menjamin nilai sisa sebesar 5.000 euro dalam menghitung jumlah yang akan dipulihkan dari pembayaran sewa, nilai sekarang dari nilai sisa yang dikurangi dari nilai wajar backhoe untuk mendapatkan jumlah yang akan dipulihkan oleh leaser. Terus di sini ada fair value of leaser equipment sebesar 100.000 euro. Present value of residual value itu 4.109,62, dan amount to recover by leaser
yaitu 95.890. Maka dapat five beginning of years-nya itu 20.711,11 euro. Reserve atau nilai residual yang tidak dijamin. Dalam hal ini terdapat sedikit kepastian bahwa bagian sisa aset yang tidak dijamin setelah dijual. Reserve mengakui pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan hanya untuk bagian aset pemulihannya dijamin. Yang kedua, pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan dikurangi dengan nilai sekarang dari nilai sisa yang dijamin. Yang ketiga, laba kotor yang dihitung masih akan sama jumlahnya dengan nilai residual yang dijamin. Untuk membandingkan sewa jenis penjualan dengan nilai sisa yang dijamin dengan nilai sisa yang tidak dijamin. Asumsikan fakta yang sama seperti situasi sewa CNH atau Ivanhoe. Itu adalah yang pertama, harga jumlah 100.000 euro. Yang kedua, nilai residual yang diharapkan adalah 5.000 euro atau nilai saat ini adalah 4.109,65 euro. Yang ketiga, peralatan yang disewakan memiliki biaya 85 euro untuk dealer CNH. Di sini ada perhitungan jumlah sewa oleh CNH Financial Sales tipe lease. Lease ratio V2 itu ada 100.000 euro dan grade-nya itu sama. Sale price of the asset itu 100.000 euro. Dan aggregate residual value itu 890,735. Cost of goods sold itu 85.000 dan itunya 80,890. Gross profit itu 15.000 dan aggregate itu 15.000. Di sini ada to record sales type list comments. Di sini ada dapat dari cost of goods sold, lease receivable, dan sales revenue, ada inventory. Di kredit itu ada COGS sold, lease receivable, sales revenue, dan inventory. Di sini pada tanggal 1 Januari 2019 ada case-nya dan lease receivable. Akuntansi leaser untuk sewa operasi. Data berikut terkait dengan perjanjian sewa antara Highway Disposal dan MNS untuk penggunaan salah satu pemandat kartu standar Highway. Informasi yang relevan dengan sewa dan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu sewa adalah 3 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan atau membutuhkan 3 pembayaran sewa tahunan sebesar 117.620 euro dengan pembayaran pada tanggal 1 Januari 2019. Pemandat memiliki biaya dan nilai wajar pada awal sewa sebesar 60.000. Perkiraan umur ekonomis 5 tahun dan sini sewa tidak mengandung opsi perpanjangan atau pemadat kembali ke Hathaway pada saat penghentian sewa. Yang ketiga, tingkat implisit dari leaser diketahui oleh MNS atau tingkat. Nah, di sini kita disuruh mengakuntansi berdasarkan metode operasi Hathaway atau leaser. Tetap mengakui aset pada laporan posisi keuangan dan mengakui pendapatan sewa atau umumnya dengan dasar garis lurus pada setiap periode. Terus mengusut aset sewaan. Untuk mengilustrasikan metode operasi sewa Hathaway pada 1 Januari 2019, 2020, dan 2021. Yaitu tunainya itu sebesar 17.620,08 dan pendapatan sewa diterima di muka itu 17.620,08. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021. Itu pendapatan sewa diterima di muka 17.620 dan pendapatan sewa juga 17.620.
Hatvi juga mencatat penyusutan peralatan sewa dengan asumsi saldo menurunkan ganda dengan dasar biaya sebagai 60.000 euro dan umur ekonomis 5 tahun sebagai berikut. Beban depresiasi itu 60.000 euro dikali dengan 40%, maka dapat 24.000. Nah, akumulasi penyusutan peralatannya itu 24.000. Hatvi mencatat biaya lain yang terkait dengan pengatur sewa seperti asuransi pemeliharaan dan pajak pada periode terjadinya. Masalah akuntansi sewa khusus. Yang pertama, penyesuaian sewa lainnya. Yang kedua, presentasi pengungkapan dan analisis. Masalah akuntansi sewa khusus yaitu penyesuaian sewa lainnya. Biaya eksekusi adalah biaya normal yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan seperti asuransi properti dan pajak properti. Yang kedua, biaya pelaksanaan termasuk dalam pembayaran tetap yang diminta oleh leaser untuk dimasukkan dalam pembayaran sewa untuk tujuan pengukuran atau kewajiban sewa. Pembayaran oleh penyewa yang dilakukan langsung ke otoritas perpajakan atau penyedia asuransi dianggap sebagai pembayaran variabel dan dibebankan pada saat terjadinya masalah akuntansi sewa khusus, penyusunan sewa lainnya. Sewa pembayaran di muka dan insentif perusahaan menyesuaikan aset hak guna untuk setiap pembayaran sewa di muka. Insentif sewa dan biaya langsung. Yang pertama, pembayaran sewa di muka yang dilakukan oleh penyewa meningkat aset hak guna. Yang kedua, pembayar insentif sewa yang dilakukan oleh sensor kepada lease mengurangi aset hak pakai. Yang ketiga, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa atau dibahas di bagian selanjutnya atau meningkatkan hak guna. Selanjutnya ada penyesuaian sewa lainnya. Biaya langsung awal adalah biaya tambahan dari sewa yang tidak akan terjadi seandainya sewa tidak dilaksanakan. Contoh biaya termasuk dan dikeluarkan dari biaya langsung awal dari sisi lessee dan lesser. Included-nya itu ada commission, legal fees resulting from execution of the lease document preparation, cost incurred after the execution of the lease, consideration paid for a guarantee of residual value by unrelated third party. Untuk excluded-nya, employee salaries, internal engineering costs, legal fees for service rendered before execution of the lease, negotiating lease term and condition, advertising, depreciation, costs related to idle asset. Next. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa termasuk dalam biaya aset hak guna tetapi tidak dicatat sebagai bagian dari liabilitas sewa. Dasar untuk biaya awal terbergantung pada jenis sewa. Untuk sewa operasi, laser menangguhkan biaya langsung awal dan mengamortisasi sebagai biaya selama masa sewa. Untuk sewa pembiayaan, laser membebankan biaya langsung awal pada saat dimulainya sewa atau pada periode di mana laba atas penjualannya diakui. Next. Selanjutnya ada presentasi, pengungkapan, dan analisis. Untuk presentasi yaitu ringkasan tentang bagaimana penyewa melaporkan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan sewa operasi dalam laporan keuangan. Di sini ada pada statement of financial position ada right of use asset dan lease liability. Untuk income statement ada depreciation expense dan interest expense. Next. Eh, Untuk presentasi ringkasan tentang bagaimana Lesser melaporkan informasi yang terkait dengan jenis penjualan dan sewa operasi dalam laporan keuangan.
Untuk statement of financial position pada final finance list ada list receivable presented separate from other asset dan di-recognize the list asset. Untuk income statement pada finance list itu ada interest revenue, selling profit dan selling profit or loss for a sales types list. Pada operating list, statement of financial position-nya continue to recognize asset subject to operating list as a property, plant, and equipment. Untuk yang income statement ada revenue generally recognized on a straight line basis dan depreciation expense on the list asset. Next. Selanjutnya ada penyingkapan. List dan laser juga harus menyediakan pengungkapan kualitatif dan kualitatif tambahan untuk membantu penggunaan laporan keuangan menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Mengungkapkan kualitatif yang harus disediakan oleh penyewa dan penyewa dirangkum seperti yang ditunjukkan. Nature of it list including general description of those lists, how variable list payment are determined, acceptance and term condition for option and extend or terminate the list for residual value guarantees, dan information about significant assumption of judgment. Next. Ilustrasi ini menyajikan jenis penyikapan, yaitu ilustrasi ini menyajikan jenis informasi kuantitatif yang harus diungkapkan pada penyewa, yaitu ada total list cost, finances list cost, low value and short-term list cost, weighted average remaining list term and weighted average discount rate, maturity analysis of financial liabilities. Next. Pada penyikapan itu juga ada list related income, income from variable lease payment for not included in the list receivable, the components of the net investment in cell types and other financing lists, a maturity analysis for operating lease payment, and separate maturity analysis for the lease receivable, dan management approaches for risk associated with residual value of lease asset. Next. Lalu selanjutnya ada analisis. Dengan bertambahnya aset dan liabilitas, sejumlah metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur probabilitas dan solvabilitas perusahaan akan berubah. Pengembalian aset akan menurun, laba sebelum bunga pajak dan depreciation dan amortisasi atau EBITDA yang memungkinkan akan memerlukan beberapa penyelesaian karena perusahaan mendeskripsikan hak aset dan mencatat berbunga. Dan debt equity rasio akan meningkat dan interest coverage rasio akan menurun. Next. Selanjutnya ada sell leaseback. Penjualan perusahaan atau penjualan penyewa mentransfer aset ke perusahaan lain, pembeli atau pesewa, dan kemudian menyewakan kembali aset tersebut dari pembeli pesewa. Next. Di sini mengapa perusahaan seperti restoran Darden terlibat dalam transaksi jual sewa kembali? Yang pertama, Darden dapat menggunakan uang tunai yang tidak diikat di properti yang memperluas operasinya. Pada saat yang sama, properti tersebut harus terus digunakan selama sewa. Lalu yang kedua, Darden dapat menyusun pengaturan leasing sehingga masalah seperti ketentuan pembelian kembali, masalah pembiayaan kembali, dan biaya pembiayaan konvensional dapat diminimalkan. Lalu yang ketiga, Darden dapat menerima keuntungan pajak karena seluruh pembayaran sewa dapat dikurangi dari pajak, sedangkan dalam pembiayaan konvensional hanya bunga dan penyusutan yang dapat dikurangkan. Next. Selanjutnya ada keuntungan Goldgate Capital atau pembeli penyewa.
pada umumnya dapat memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi di bawah penjualan sewa kembali daripada di bawah pembiayaan tradisional. Lalu selama masa sewa, Golden Gate dilindungi dari penurunan pasar real estate dan memungkinkan lindung dari nilai inflasi, asalkan properti menghargai nilainya. Next. Selanjutnya ada isu akuntansi dalam transaksi sell leaseback. Masalah akuntansi adalah apakah transaksi itu penjualan atau pembiayaan. Jika kontrol telah berpindah dari penjual ke pembeli, maka penjual telah terjadi. Lalu selanjutnya jika kontrol belum berpindah dari penjual ke pembeli, transaksi tersebut dicatat sebagai pembiayaan atau sering disebut sebagai penjualan yang gagal. Next. Selanjutnya ada transaksi penjualan. Dalam penjualan, pengakuan keuntungan atau kerugian sudah tepat. Darden kemudian mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kas dan mengurangi nilai tercatat aset menjadi nol atau disebut sebagai penghentian pengakuan aset. Yang kedua, mengakui keuntungan atau kerugian yang sesuai. Yang tiga, akun untuk penyewaan kembali sesuai dengan panduan akuntansi sewa guna usaha yang digunakan dalam bab ini. Next. Di sini ada contoh soal, misalnya asumsikan bahwa Stora Enso menjual salah satu bangunannya dengan nilai buku 580.000 euro. Bangunannya 800.000 euro dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 222 euro ke Deutsche Bank, untuk 623.110.000 euro. Perusahaan kemudian menyewakan gedung ini kembali dari Deutsche Bank seharga 50 euro setahun. Selama 8 dari 15 tahun sisa umur ekonomis gedung tersebut, asumsikan bahwa nilai sekarang dari pembayaran sewa ini sama dengan 310.000 dolar, sehingga sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi oleh Deutsche Bank. Next. Stora Enso membuat transaksi pencatatan penjualan sewa kembali seperti berikut. Pada debit ada cash sebesar 623.110. Lalu ada akumulasi penyusutan, ada bangunan, ada sebesar 220.000. Lalu di kredit ada bangunan sebesar 800.000 dan keuntungan pelepasan aset tetap sebesar 43.110. 43.000-nya itu dari 623.110 dikurang 580.000. X. Selain itu, Stora Enso membuat jurnal untuk mencatat sewa operasi dari Deutsche Bank sebagai berikut. Aset hak pakai 310.000 pada kewajiban sewa 310.000. Next. Selanjutnya ada transaksi pembiayaan gagal penjualan. Stora Enso tidak mencatat penjualan dalam transaksi di atas jika sewa dari Deutsche Bank diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Dalam pembiayaan atau penjualan gagal, Scott tidak dapat mengurangi nilai tercatat bangunan, mendeskripsikan bangunan seolah-olah itu adalah pemilik yang sah, mengakui hasil penjualan dari Deutsche Bank sebagai liabilitas keuangan. Ayat jurnal untuk mencatat pembiayaannya adalah sebagai berikut. Next. Cash pada wesel bayar sebesar 623.110. Next. Selanjutnya ada contoh untuk sell leaseback. Maskapai Jepang pada tanggal 1 Januari 2019 menjual Boeing 757 bekas dengan nilai buku tercatat sebesar 30 juta dolar kepada City Capital seharga 33 juta dolar. JAL segera menyewakan kembali pesawat tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jangka sewanya adalah 7 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, mensyaratkan pembayaran sewa sebesar Rp4.881.448 pada setiap akhir tahun.
mulai 31 Desember 2019. Lalu yang kedua, sewa tidak mengandung pembaruan atau opsi pembelian. Pesawat kembali ke City Capital pada saat penghentian sewa. Lalu ketentuan yang ketiga, pesawat tersebut memiliki nilai wajar sebesar 33 juta dolar pada tanggal 1 Januari 2019. Dan perkiraan sisa umur ekonomisnya 10 tahun. Nilai sisa yang tidak terjaminnya pada akhir masa sewa adalah 13.000 dolar. 13 juta dolar. Lalu yang ketentuan yang terakhir adalah pembayaran tahunan menjamin pembelian 8% kepada lesor yang sama dengan suku bunga pinjaman incremental JAL. Next. Oke, dengan menerapkan uji klasifikasi sewa balik pesawat diklasifikasikan sebagai sewa operasi karena tidak ada kriteria sewa jenis penjualan yang terpenuhi seperti ditunjukkan pada ilustrasi 21A.3 ini. Untuk transfer of ownership-nya, assessment-nya, transfer of ownership does not occur. The asset refers to City Capital at the end of the lease. Untuk purchase option test, there is no purchase option in the lease. Lalu untuk lease term test-nya, the lease term is 70% of the remaining economic life of the asset, which is less than the major paid part of the life of the asset. Untuk present value test-nya, the present value of the lease payment is 25.414.625, which 77% of the fair value of the aircraft or less than 90%. Therefore, the lease does not meet the present value. Untuk alternative use task-nya, as indicated, the equipment is not of a specialized nature and is expected to have use to City Capital when returned at the end of the lease. Next. Next. Selanjutnya, pengaturan ini dianggap sebagai penjualan karena penyewaan kembali tidak mengalihkan kendali atas aset kembali ke JAL. Hanya hak pakai selama 7 tahun yang diberikan melalui sewa. Jadi jadwal amortisasi sewa parsialnya untuk Januari 2019 ada pada deal list liability sebesar 25.414.625. Lalu untuk Desember 2019 untuk annual lease payment-nya ada 4.881.448. Interest of liability-nya ada 2.033.170.000 rupiah. Ada reduction of lease liability-nya sebesar 2.848.278.000 dan lease liability-nya itu 2.566.347. Untuk Desember 2020 annual lease-nya sebesar 4.801.448 juga dan interest of liability-nya 1.805.308. Untuk reduction of lease liability-nya sebesar 3.076.140 rupiah dan lease liability-nya sebesar 19.490.207. Next. Ya, ini ada contoh ilustrasi perbandingan untuk jual sewa balik untuk penyewa dan pemilik sewa. Next. Selanjutnya ada ketentuan sewa skenario 1. Packer Shipping Ltd menyewa lift hidrolik standar dari Southern Trailers menyewa sewa didatangi pada 1 Januari 2019 menetapkan bahwa Stockton memberikan hak penggunaan lift kepada Parker. Next. Ketentuannya sewanya sebagai berikut.
sewa tidak dapat dibatalkan, jangka waktunya 4 tahun, pembayaran sewa yang sama sebesar 11.182 pada setiap awal tahun. Lift memiliki nilai wajar 40.000 euro, umur ekonomisnya 4 tahun dan tidak ada nilai sisa. Biaya lift pada Stockton adalah 30.000 euro dan tidak ada opsi perpanjangan. Angka kembali ke Stockton, tingkat implisit dari lessor adalah 8% dan diketahui oleh maka untuk mencari itu dikurang dari fair value of lease equipment 40.000 dolar, 40.000 euro dikurangi dengan present value of the residual value sebesar 0, maka amount of to be recovered by lessor through lease payment-nya sebesar 40.000 dolar juga. Dari 40.000 dolar itu dibagi dengan 3,5710, maka hasilnya 11.182.000,24. Maka ini adalah tes klasifikasi sewanya. Next. Ya, ini adalah jadwal amortisasi hutang sewanya untuk Parker Shipping atau Stockton Trailer. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.